Saudara, sepanjang bulan ini kita bicara tentang hal-hal yang harus kita lawan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita hari ini, dalam seri terakhir ini mau bicara tentang melawan keegoisan kita. Mengapa penting, saudara, untuk melawan keegoisan kita? Karena sesungguhnya egois adalah lawan dari kasih dan kedewasaan. Betul nggak, saudara? Saudara setuju? Egois tentu saja adalah lawan dari kasih dan kedewasaan. Sementara Tuhan itu pengen kita menjadi anak-anaknya yang semakin mengasihi sesama dari hari ke hari. Tuhan ingin kita itu menjadi orang-orang yang semakin dewasa dari hari ke hari, supaya mengapa? Supaya kita menjadi semakin mirip dengan Dia, semakin mengasihi orang lain, seperti Tuhan juga mengasihi kita. Karena itu penting untuk kita bicara tentang keegoisan dan bagaimana caranya kita bisa melawan keegoisan, sehingga kita itu bisa mendapatkan kasih, menabur kasih, dan semakin dewasa dari hari ke hari. Masalahnya memang kita semua tahu begini, ini ungkapan yang sudah kita tahu umumnya, tapi kadang-kadang kita kurang sadari. Yaitu adalah soal menjadi tua itu adalah pasti. Semua kita itu pasti bakal jadi tua. Sehebat pun apapun saudara, semahal apapun vitamin yang saudara minum, saudara pasti bakal jadi tua suatu saat nanti. Tetapi untuk menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Pilihan yang harus kita ambil, yang harus kita putuskan untuk memilih mau jadi dewasa dan membuat kita sadar bahwa ada konsekuensinya. Ada hal-hal yang harus kita bersedia relakan, kita lepaskan, kita menjadi tidak nyaman karena kita memilih untuk jadi dewasa. Saya yakin kebanyakan kita di sini di atas 20-an itu sudah pasti mengalami ini. Oh, begitu aku dewasa, ada kenyamanan-kenyamanan yang harus saya lepaskan. Ada keamanan bahkan yang seringkali harus saya relakan sementara. Sama seperti anak kecil, waktu belajar naik sepeda pertama kali, kan ada roda bantu kan. Waktu ada roda bantu di belakang itu, dia tenang-tenang saja, dia nyaman saja. Gayung sepeda itu, dia nggak bakal jatuh. Dia nyaman, dia aman. Tapi waktu dia mau memutuskan mau jadi lebih dewasa sedikit, waktu orang tuanya memutuskan untuk lepaskan itu punya roda pembantu, kan dia jadi dak-dikduk lagi, betul nggak ya? Dia belajar harus tidak terbantu lagi, dia merelakan kenyamanannya, dia merelakan keamanannya supaya dia bisa jadi lebih dewasa dengan sepeda sekarang yang tidak punya roda bantu di belakang. Setiap kali kita naik level, mau melawan rasa egois kita, itu hal-hal yang harus kita pasti bakal lalui. Nah, saya ingin saudara berpikir begini mulai hari ini, karena saya masih menemukan ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa egois kan natur alami. Setiap kita pasti bergerak menurut kepentingan kita. Setiap kita itu pasti egois, kita sudah memang lahir demikian dari bayi. Bisakah kita bisa menang melawan rasa egois? Jawabannya adalah dalam Filipi 2, ayat 1-7. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Filipi 2, ayat 1-7. Di depan ada, kalau saudara mau buka di handphone saudara, bakal lebih baik lagi. Filipi 2, ayat 1-7. Saya ajak saudara baca bergantian dengan saya ayat pertama, saudara ayat kedua, demikian sampai selesai, saudara. Filipi 2 ayat pertama, dimulai dari saya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, ada 2 kali disebutkan tentang dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ayat 5 juga Tuhan bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita semua harus tahu begini loh, ini fondasinya, ini sesuatu yang paling dasar sesungguhnya. Tapi kita kadang-kala karena sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun jadi anak Tuhan, kita berpikir itu tidak lagi begitu penting. Kita berpikir ini normal saja kalau kita kendor dalam hal ini.
Yaitu pertama adalah bicara soal untuk bisa menang lawan rasa egois, saudara, kita harus dulu selalu di dalam Kristus. Ada kata dalam Kristus di ayat pertama dan ayat 5. Itu bicara soal pikiran dan perasaan, bicara soal belas kasihan, bicara soal kasih yang tidak egois, dan itu bicara waktu kita bicara soal dalam Kristus, itu bicara soal hubungan kita dengan Tuhan Yesus kita. Yang menjadi dasar, fondasi, yang menjadi membuat kita punya nilai setiap hari itu apa sih yang benar dan salah? Apa sih yang baik dan buruk? Yaitu soal sudahkah kita setiap hari betul-betul bukan cuma waktu dibaptis, kita masuk ke dalam air, melambangkan kita masuk ke dalam kasihnya Yesus, tetapi setiap hari memang kita hidup di dalam Kristus. Bukan cuma percaya Tuhan di mulut, tetapi di dalam diri kita, itu seperti kita itu memang sudah tenggelam di dalam kasihnya Yesus, kita sudah dipenuhi oleh kasihnya Yesus, sehingga apapun yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, dari tangan kita, apapun yang kita kerjakan, itu semua mengandung kasihnya Yesus. Sudahkah kita hidup seperti itu setiap hari? Atau kita masih berpikir tentang hal-hal yang untuk apa saya harus lakukan ini buat orang lain? Atau pertanyaan klasiknya adalah seringkali kita ngomong begini sama orang lain. Apa untungnya buat saya kalau saya bantu orang itu? Apa untungnya buat saya kalau saya harus lakukan itu buat orang lain? Apa untungnya buat saya kalau saya itu harus melayani di gereja contohnya? Apa untungnya buat saya kalau saya itu harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bakal berhenti tanyakan. Karena jawabannya tidak lagi penting, karena begitu kita hidup dalam Kristus Yesus, saudara, kita tahu persis begini, sejak hari itu, sejak hari di mana kita menerima kasihnya Yesus, kita melihat teladan tentang Tuhan yang tidak egois, yang tidak pernah punya kewajiban sama sekali untuk turun ke dalam dunia, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dengan tidak egois dia melakukannya, supaya apa? Supaya bukan cuma kita menikmati kasihnya Tuhan, tetapi kita meneladani kasihnya Tuhan itu. Supaya waktu kita merasakan itu, kita merasa penuh, kita tenggelam di dalamnya, sehingga seakan-akan begini loh saudara. Apapun yang saudara lakukan, dimanapun saudara berada, orang harusnya bisa lihat kasih Yesus di dalam diri kita. Ada amin saudara? Ada amin? Nah ini bedanya jadi begini loh. Kita bakal jadi orang pribadi yang senang melayani dan memberi, karena seperti itulah kasih Kristus kepada kita. Kita menjadi mengerti begini loh, kasih tidak pernah berarti dilayani atau diberi. Kasih tidak pernah berarti dilayani atau diberi, tetapi melayani dan memberi. Saudara tidak sedang, waktu saudara mengasihi seseorang, saudara tidak sedang menunggu dilayani atau diberi, tapi saudara selalu mencari kesempatan kapan bisa melayani dan memberi kepada orang yang saudara kasihi. Berlaku untuk Tuhan, berlaku dengan orang-orang yang saudara sayang, itulah yang bakal jadi mindset kita setiap kali waktu lihat orang, istri, pasangan, anak, orang-orang yang dekat dengan kita bakal berpikir begini, kesempatan apa yang saya punya untuk melayani dia, membantu dia, memberi kepada dia, supaya kehidupan dia bakal jadi lebih baik dari hari ke hari. Mengapa kita melakukannya? Karena kita bakal malu sekali. Kita bakal sungkan sekali kalau mau terus hidup dengan sombong, dengan angkuh di hadapan Tuhan. Karena kita tahu persis setiap hari kita itu terima kasih Tuhan yang gak pernah putus. Pengampunan Tuhan yang tidak ada habisnya. Betul nggak? Kita bisa ngomong sama orang, 3 kali aku ampunin kau, habis berhenti sudah. Pergilah jauh-jauh. Kita bisa ngomong sama orang begitu, betul? Tetapi Tuhan ternyata nggak pernah begitu dengan kita. Pengampunannya tuh nggak bakal habis. Dan kalau kita menerima begitu banyak kasih, tenggelam di dalamnya, penuh di dalamnya,
dan kita masih mau hidup dengan egois, dengan angkuh, dengan sombong, merendahkan orang lain, mengacuhkan orang lain, kita harusnya akan sangat malu dan sungkan di hadapan Tuhan kita. Ada amin? Ada amin? Yang kedua itu juga bicara soal ini, saudara. Sesungguhnya keegoisan itu juga bakal menghancurkan diri kita sendiri. Betul, untuk hidup demi kepentingan sendiri itu paling enak. Betul bahwa tidak nyaman untuk belajar mengutamakan orang lain, untuk melayani orang lain, untuk memberi kepada orang lain. Itu nggak nyaman. Itu nggak natural buat kita. Tetapi bukankah kita punya Tuhan yang supernatural, yang bisa mengubahkan kita dari dalam keluar? Bukankah kita juga menyadari pada akhirnya kalau kita mau hidup sendirian terus, nggak peduli sama orang lain, bahkan ada orang yang sudah menikah hidupnya sendiri-sendiri, kalau itu terjadi, pada akhirnya kita bakal menemukan seluruh hidup kita itu hancur berantakan. Bukan karena berdasarkan orang lain kita lihat kita lalu kita jadi malu, bukan cuma itu, tapi kita tahu persis di dalam diri kita, kalau kita penuh kasih Kristus, tapi kita nggak memberi kepada orang lain, kita maunya jadi egois, kita bakal terus merasa kekeringan di dalam. Semakin kita merasa kekeringan di dalam, saudara bakal terus hancur dari dalam dan keluar, yang membuat apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, itu selalu pasti bakal punya cacat. Mengapa? Karena saudara sendiri, dengan keegoisan kita sendiri, yang membuat seakan-akan berkat Tuhan itu yang diberikan kepada kita penuh, tersumbat di dalam. Bukan karena Tuhan, tapi karena kita. Keegoisan itu selalu merusak, saudara. Membuat saya jadi ingat cerita klasik tentang seorang pemuda yang mengeluh sama Tuhan begini, Tuhan, kenapa sih orang lain tampaknya lebih diberkati dibanding aku? Kenapa sih orang lain kayaknya bisa kesaksian begitu hebat pengalaman dengan Tuhan, sementara aku tidak? Ada orang ngeluh sama Tuhan ceritanya, ini sebuah kisah saja, dia ngeluh sama Tuhan. Kenapa kayaknya aku diberikan dikit, orang lain diberikan banyak? Lalu pemuda ini dijawab dengan Tuhan begini, masalahnya bukan di soal aku tidak mampu, aku mampu, dan aku mau. Tetapi penghalangnya adalah karakter kamu. Aku bisa kasih sekarang, Tuhan ngomong sama dia, diskusi. Aku bisa kasih sekarang apapun yang kamu mau. Tapi ada syaratnya. Setiap kali aku kasih kamu satu, aku bakal kasih teman kamu itu dua. Dua kali lipat. Kamu bersedia nggak? Kalau kamu minta jabatan promosi jadi kepala cabang, aku bakal angkat teman kamu jadi kepala wilayah. Kamu bersedia nggak? Kalau aku kasih kamu, Tuhan ngomong sama pemuda ini, 1 miliar, aku bakal kasih dia 2 miliar. Kamu mau nggak? Rela nggak? Kalau kamu mau minta, kamu punya 2 keterampilan, dia bakal punya 4 keterampilan. Kamu bersedia nggak? Tuh. Lalu pemuda ini mikir. Jadi Tuhan, aku bisa terima apapun yang aku minta sekarang, tetapi teman aku bakal dapat 2 kali lipat. Betul. Dia mikir. Kalau saudara pikir-pikir, saudara mau minta apa coba? Coba apa Chelsea? Kalau Tuhan ngomong sama Chelsea, kalau minta kasih 2M, nanti kalau mau dapat 4M. Oh jangan serumah, sama-sama untung, jangan serumah. Masih untung serumah. Coba, kalau Chelsea gitu, dikasih 1M, misalnya Koko Kurniawan dapat 2M. Minta apa coba sama Tuhan? Minta apa coba? Berani minta apa enggak? Kalau minta 1 rumah, dia bakal dikasih 2 rumah. Orang yang tahu bersyukur, ya bakal minta aja kan? Betul nggak? Kalau orang yang tahu bersyukur, dia bakal minta aja. Tetapi Tuhan sudah bilang dari pertama, selama ini bukan aku tidak mampu kasih kamu sesuatu. Selama ini bukan aku tidak mau memberi kepada apa yang kamu minta. Tapi masalahnya dia karakter kamu. Coba sekarang kamu minta apa? Saudara tahu nggak pemuda itu minta apa? Dia lihat temannya itu, teman baiknya, lalu dia merasa, kok aku rugi ya, aku dapat 1, dia dapat 2. Gimana caranya supaya aku 1, dia 2, tapi rugi?
Gimana caranya? Dia mikir-mikir, lalu dia bilang gini sama Tuhan, gini deh Tuhan, aku minta gini deh. Aku minta satu, dia dua kan? Aku minta ini deh. Aku minta cabut mataku satu, supaya Tuhan cabut mata dia dua. Nah, Tuhan berkata, itulah masalah di kamu, di karakter kamu. Bukan Tuhan tidak mau, bukan Tuhan tidak mampu, tetapi setiap kali kamu diberi apapun, kamu nggak pernah bisa senang lihat orang lain senang. Padahal saudara bayangkan, kalau hidup kita itu nggak bisa senang lihat orang lain senang, betapa menderitanya hidup kita sesungguhnya. Betapa susahnya hidup kita kalau kita nggak bisa happy lihat orang lain tuh happy. Dan betapa bahagianya kita kalau kita bisa menjadi teman-teman orang-orang yang menikmati waktu orang lain juga mendapatkan lebih banyak daripada kita. Waktu kita bisa membantu orang lain bahkan mendapatkan lebih daripada kita, betapa bahagianya kita. Saudara, pernah nggak kita bayangkan kalau kita lakukan saja apa yang Tuhan minta? Tuhan mengajar kita untuk berbagi contohnya. Lalu kita semua saling berbagi. Saudara bayangkan, kalau itu kita lakukan, ada nggak yang bakal rugi? Tuhan mengajar kita untuk menyayangi, dan kita saling menyayangi. Saudara pernah bayangkan nggak? Siapa yang akhirnya jadi tidak happy? Kalau Tuhan mengajar kita untuk memaafkan, dan kita saling memaafkan, saudara bayangkan betapa banyak penderitaan yang bisa kita hindari. Waktu Tuhan mengajar kita untuk saling mendahulukan, dan kita melakukannya, saudara pernah bayangkan bahwa tidak akan ada orang lagi yang merasa ditinggalkan atau direndahkan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling memperhatikan kepentingan, saling memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan kalau kita lakukan, betapa banyak kebutuhan yang bisa dijawab. Tetapi masalah kita seringkali adalah begini. Waktu dibilang kata saling, ayo saling memperhatikan. Kita seringkali ngomong begini, kalau dia mulai dulu, aku juga ikut. Saling memperhatikan, boleh. Tetapi, Ping-Ping dulu perhatiin aku. Baru aku perhatikan Ping-Ping. Natur kita. Selalu begitu. Dan Tuhan maunya bukan begitu. Tuhan maunya adalah seperti Tuhan kepada kita. Tuhan dulu mulai dan kita meniru. Demikian juga Tuhan suruh kita mulai dulu dengan orang yang kamu sayang. Beri teladan dulu kepada dia. Dan percayalah saudara, itu bakal kembali kepada kita. Ada amin? Ada amin? Bayangkan saudara terjadi dalam pernikahan saudara, dalam keluarga saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara. Ini penting sekali. Dan kapan kita harus mulai belajar ini, melawan rasa egois? Secepat mungkin. Dan saya selalu ngomong sebelum. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan sebelum. Sebelum kapan? Sebelum saudara mau punya relasi dengan seseorang, mau pacaran, apalagi mau menikah, apalagi mau punya anak. Sebelum memulai relasi kasih apapun, mulailah terlebih dahulu dengan menjalin relasi kasih yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan kita. Supaya begini, waktu saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara bakal merasakan penuh, tenggelam di dalamnya, dan akibatnya siapapun yang jalin relasi dengan saudara, pasangan, orang tua, karyawan, bos, murid, guru, akan diberkati dengan kehadiran saudara, dan bukan malah terbebani, karena saudara hadir bersama dengan mereka. Dan bukan malah menderita karena ketidakdewasaan saudara. Mari saudara, saya ngajak saudara, lihat 3 ayat sebagai penutup. Kita baca 2 ayat ini dulu sama-sama. Dalam Roma 14 ayat 19. Kita baca dulu ayat pertama sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk saling membangun. Mari Tuhan ngajar, Tuhan bilang pada kita, kita kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan itu bicara soal, sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang bakal membangun kita, itu yang bakal membuat kita punya damai sejahtera. Itu dulu yang pertama dan utama harus kita kejar. Jangan sampai kita berubah. Mari kita cek. Kalau dulu kita melayani, apakah kita masih melayani? Kalau kita dulu rajin memberi, mengasihi kepada orang-orang kita sayang, masihkah kita melakukannya? Termasuk juga dengan Tuhan. Kalau kita dulu rajin berdoa setiap hari, kita rajin baca firman Tuhan, masihkah kita melakukannya hari-hari ini? Atau jangan-jangan setiap hari yang kita lihat begitu buka, bangun pagi, lihat handphone, yang dilihat terlebih dulu apa? Apa? TikTok, IG Story, WA Group, atau saudara mulai terlebih dahulu dengan baca firman Tuhan yang sudah ada di WA Group saudara, yang sudah ada di aplikasi saudara. Saya selalu setiap pagi saya bangun, saudara, ada banyak notif di handphone saya, ya kan? Saya bakal hilangkan dulu semua notifnya tuh, tak, 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 tak. Saya sisakan satu aja, yaitu renungan hari itu. Saya buka, tak, saya baca. Karena saudara perlu tahu, itulah yang bakal jadi dasar bagi saudara menikmati yang terbaik dari Tuhan hari itu. Amin? Amin? Dan yang kedua, Roma 15 ayat 1-3. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tuhan bilang begini, waktu kamu punya kekuatan, kelebihan, gunakan bukan untuk menindas atau merendahkan. Gunakan untuk bangun kehidupan orang lain. Selalu bangun fokus kita, bukan kepada diri kita sendiri, bangun fokus kita. Soalnya bakal percayalah begini, saya baru ngomong ini sama seseorang minggu lalu. Setiap kali kita bakal bangun fokus kita kepada Tuhan, Tuhan bakal mengalihkannya kepada orang yang dekat dengan kita. Saudara percaya? Setiap kali saudara mengalihkan fokus saudara kepada Tuhan, Tuhan bakal mengalihkannya kepada orang yang dekat dengan saudara untuk saudara perhatikan, mengasihi, menolong, membangun kehidupan dia. Kalau saudara lakukan firman Tuhan ini, saudara, saya selalu ingat ayat terakhir yang mau kita baca sama-sama sebagai penutup. Amsal 11 ayat 24-25. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekarang, dua pilihan ada di ayat ini selalu. Saudara mau jadi orang yang mana? Yang bertambah kaya atau yang menghemat luar biasa? Dalam terjemahan aslinya adalah orang yang pelit. Hemat luar biasa itu artinya pelit, saudara. Bukan karena pinter pola keuangan. Saudara mau jadi orang yang bertambah kaya atau berkekurangan? Cuman satu sebenarnya. Tuhan selalu bilang, satu aja rahasianya. Alihkan perhatian kita dari diri kita sendiri kepada Tuhan dulu. Dan Tuhan bakal pasti mengalihkan perhatian kita dari dia kepada orang yang dekat dengan kita. Untuk kita berhenti egois, kita ingat kasih itu selalu berarti melayani dan memberi. Bukan berarti dilayani dan diberi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong kami untuk bisa melembutkan hati kami semua, Tuhan. Untuk semakin berkurang mengajukan pertanyaan, apa untungnya buat saya kalau saya mengasihi seseorang?
tapi kami mau melakukannya. Kami mau melawan rasa egois kami, karena kami tahu, supaya kami bisa semakin mengasihi, semakin dewasa, seperti yang Tuhan mau. Kami harus memilih untuk melakukannya demi pertumbuhan kami secara rohani dan demi pertumbuhan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong kami untuk bukan cuma sekedar bertahan Tuhan, tapi kami bisa menang. Menang dari melihat diri kami sendiri, tapi melihat orang-orang sekitar kami. Tuhan tolong kami supaya setiap hari, setiap pagi kami selalu mulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan, dan membiarkan Tuhan membuat kami melihat orang-orang sekitar kami, untuk kami perhatikan, untuk kami layani, untuk kami kasihi. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Karena kami tahu, waktu kami semakin banyak memberi, kami bakal diberkati lebih banyak lagi. Dan kami bakal menerimanya, bukan karena kami egois. Kami bakal menerima semua berkat itu juga dengan hati, bahwa kami bakal memberi kepada orang-orang yang ada Tuhan taruh di sekitar kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, lalu kami berdoa. Amin.